Luruslah jalan payah kumbuah, babelok jalan kayu jati, di mahati indah karuswah, ayam den lape, ayam den lape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kabiaro, di mahati indah kamapwe, ayam den lape, ayam den lape. Siku aja bang, siku aja pe, saiku atabang, saiku alape, lape laju nan karimbo, oi lama laju. Pagaru yuang batu sangka, tampe bajalan urang baso, duduk taman uang tio sabata, ayam den lape, ayam den lape. Siku aja bang, siku aja pe, saiku atabang, saiku alape, lape laju nan karimbo, oi lama laju. Pagaru yuang batu sangka, tampe bajalan urang baso, duduk taman uang tio sabata, ayam den lape. Dalam kesempatan ini, sebelum misi kebudayaan berangkat ke 4 kota di Eropa, ke Serbia, Kroasia, Bosnia, dan Turki, kami berkenan mengundang Bapak Ibu untuk menyaksikan pertunjukan yang akan dibawa ke Eropa nanti. Mudah-mudahan perjalanan misi kebudayaan kita mendapatkan kemudahan dan kesuksesan di dalam kunjungan nanti. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membacakan dan mengucapkan selamat datang kepada Duta Besar Serbia yang sudah berkenan hadir pada malam ini, Mr. Giovanni Udovic. Kemudian kami mengucapkan selamat datang juga kepada tuo kita, Bapak Azwar Anas. Assalamualaikum Pak Azwar. Kemudian juga ada Ibu Lydia Hatta. Dan yang paling utama kami mengucapkan terima kasih yang dalam, terima kasih yang banyak kepada tuan rumah Ibu Ida Hashimni. Jika tidak ada kemurahan hati beliau, maka kita tidak bisa berkumpul pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu. Kita tidak bisa disabi namu gadang, tidak bisa disabi gala. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyapa satu persatu nama-nama bapak-bapak ibu-ibu yang mulia. Terima kasih sudah hadir. Untuk menghemat waktu, kita minta kepada Saudara Fadli untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas kehadiran dalam satu acara silaturahim yang diagendakan agak sedikit mendadak, dan terutama kepada tuan rumah Tante Ida Hashimni
yang telah memberikan fasilitas untuk berkumpul di tempat yang sangat megah ini, dan kita bisa bersama-sama berdialog di sini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa besok kami ada 6 orang akan berangkat ke Republik Serbia, Republik Bosnia Herzegovina, Republik Kroasia, dan juga ke Turki untuk satu misi kebudayaan. Dan di dalam misi kebudayaan itu sebetulnya yang kita ingin lakukan adalah satu dialog kebudayaan. Kenapa perlu misi ini ke negara-negara Balkan? Karena kebetulan dari mereka sendiri sudah 2 kali datang ke Indonesia, dan kami juga ditantang oleh mereka kapan Indonesia bisa datang ke sana. Jadi kami berusaha dengan semampu kami untuk menjawab undangan dari mereka untuk datang, paling tidak memberikan sedikit tentang budaya Indonesia yang ada. Untuk itu kami akan berangkat besok itu dengan membawa beberapa benda koleksi yang akan dipamerkan. Antara lain adalah keris. Keris ini juga hanya tidak terlalu banyak, tetapi menggambarkan keris yang ada di beberapa daerah di Nusantara. Ada keris Jawa, keris Minang, keris Sumatera yang lain, keris Bugis, keris Bali, dan juga keris dari Madura. Jadi ini adalah benda budaya yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 sebagai Intangible Heritage, jadi warisan agung dari budaya dunia. Kemudian yang kedua yang kami bawa juga adalah wayang. Ini juga yang sudah diakui oleh UNESCO. Lalu songket, kebetulan songket di sini yang kami bawa adalah songket Minang, dan juga batik yang sudah diakui juga oleh UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia. Selain itu juga Saudara Asrian Mirza akan memamerkan karya-karya foto dari berbagai daerah di Indonesia yang diambilnya sebagai fotografer. Ada 20 foto yang mewakili paling tidak orang-orang Indonesia dan juga pemandangan landscape dari Indonesia. Dan selain itu tentu yang sangat diharapkan adalah yang memimpin delegasi rombongan yang paling senior, yaitu penyair dan sastrawan Pak Taufik Ismail, yang akan membawakan puisi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Serbia juga di sana, dan memperkenalkan budaya Indonesia. Di samping saya sendiri juga akan ikut dalam beberapa dialog yang diselenggarakan di sana. Intinya misi ini adalah misi dari masyarakat, bukan misi pemerintah. Kita berusaha people to people contact, ya, dan kita ingin memperkenalkan budaya Indonesia ini dengan cara yang lebih mungkin informal, tetapi tetap penting. Oleh karena itu kami coba membuat satu katalog, dan di dalam katalog ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang mudah-mudahan bisa menjadi guidance juga di sana, dan kita akan bagi-bagikan di berbagai tempat yang ada. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Taufik Ismail yang sudah mendirikan rumah puisi di Sumatera Barat, yang sekarang ini juga banyak dikunjungi oleh siswa-siswa SMA, dan juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Sebagian terakhir kami melakukan pelatihan untuk novelis di Sumatera Barat, termasuk yang hadir di sini Pak Akmal Nasri Basal. Ini adalah novelis kita, ini orang Bukit Tinggi kebetulan. Dia yang membuat novel Sang Pencerah, kemudian Presiden Prawira Negara, dan beberapa novel yang lain. Melakukan pelatihan di sana, dan saya ikut mendirikan rumah budaya sebagai usaha untuk mendukung rumah puisi juga di sana, dan kita juga melakukan pertunjukan-pertunjukan, termasuk pertunjukan tradisi seperti saluang. Kemudian ada pertunjukan-pertunjukan wayang golek Minang yang kita buat, wayang golek Minang itu. Kemudian yang juga bulan lalu yang sangat penting kita mendapat sambutan yang luar biasa di sana adalah pertunjukan dari maestro biola Indonesia, Bapak Edi Sardi, yang kebetulan ada di tengah-tengah kita. Dan pada hari ini beliau ulang tahun yang ke-74.
Dan kami di sini juga banyak tokoh-tokoh, Pak Azwar Anas, ada Pak Hasan Basridurin yang baru hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Ibu Emma Yohana, saya lihat anggota DPD RI. Kemudian ada Ibu Ria Isyambana, ada seniman juga Saudara Jody Yudono dari Kompas, Ibu Linda Jalil, Ibu Aisyah Amini, yang saya kira tokoh politisi yang sudah malang melintang di dunia politik Indonesia, Pak Khalid Prawira Negara, putra dari Pak Safruddin Prawira Negara, hadir juga di sini. Jadi, saya mohon maaf tidak bisa satu persatu. Oh, Ibu Eva, Ibu Eva Hairil Anwar, putri satu-satunya dari penyair besar Hairil Anwar. Penyair Hairil Anwar itu adalah orang kampung saya dari 50 kota, betul? Ya. Jadi ibunya Hairil Anwar itu berasal dari Situjua, ayahnya dari Taek 50 kota, jadi asli 50 kota, salah satu penyair kebanggaan Indonesia. Kemudian saya kira mungkin nanti sambil jalan kita bisa berkenalan lebih lanjut. Namun untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan Duta Besar Serbia sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau ini juga datang lulusan dari Universitas Harvard, baru beberapa bulan menjadi Duta Besar di Indonesia. Usianya juga hanya terpaut 1-2 tahun dari saya. You are 42 years old ya, Excellency. Ya. Jadi sangat muda dan saya kira bisa menjadi pemimpin Serbia di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now we would like to hear a speak from Excellency Johan Jovanovic. As a hobby, I translated 10 books, 7 from Polish into Serbian. My mother is Polish, by the way. 2 from English into Serbian and 1 from Serbian into English. So, and my better half Steinach is taking photos now. She's an artist as well. And, she's a renowned photographer, and just 2 weeks ago she received the Photo of the Year award in Serbia. So I don't think that there's a need for much more words. Culture and arts is close to my heart. There is a long history of friendly relations between Belgrade and Jakarta, established not long after Indonesia gained independence and based on the friendship between then Presidents Sukarno and Tito. President Sukarno visited then Belgrade and Yugoslavia 7 times, so I think it's the best illustration how close the relations were at the time. There were 2 pillars of these relations. One is non-alignment movement, Croatian movement, and the first conference took place in Belgrade back in 1961. So in last September there was a commemorative conference, 50th anniversary of the non-alignment movement, and your foreign minister, Mr. Bizanc Martin Tagawa, visited Serbia at the time. It was the first visit at the high level after 20 years. And we experienced intensification of bilateral relations last year, especially since last year, and since relatively new ambassadors, and already mentioned Samuel Saxon took the position in the late 2010. Of course, culture was always important in bilateral relations. In the last few years, we have a renewal of cultural relations, and again, to a great extent, thanks to the new ambassador Samuel Samson, we have a variety of cultural events in Serbia. Movie festival organized by Yugoslav Archives, Indonesian Movie Festival, and a lot of paintings exhibition. Just 10 days ago, there was a batik exhibition. One of your young batik designers visited Belgrade and gave workshops as well. Even like a few days ago, the first fast Indonesian food restaurant was opened in Belgrade. So Indonesia is starting to be perceived in different colors, in diversity and richness of your culture. Not only because in the past it was mostly related to the natural disasters, volcano eruptions, earthquakes, etc. But now there is a changing perception of Indonesia.
On the other hand, I also hope that Serbia will be more present, culturally present in Indonesia in the following years. I must say that for the first time after 12 years, there was a cultural event sponsored by the Serbian Embassy, and there was a screening of the Serbian movie last month. And I can also announce that I hope that it marks the new beginning of Serbian presence. And I can announce that in October, again thanks to the ambassador Samson, who is I think one of the owners of the Ambon Jazz Festival, a Serbian ethno world band, very famous band, will visit Indonesia, and I hope that they will not have performances only in Ambon, but also in Jakarta, Bali, and maybe in West Sumatra. It will be really nice. I must say that your embassy has a very big support of the Serbian-Indonesian Friendship Association, Nusantara, which is one of the most active, if not the most active association of such kind in Serbia, gathering very many prominent people, including the father of the current foreign minister, who is one of the leaders of the association. And I hope that in the months to come, a similar association would be created in Jakarta, and I would be happy and honored if some, or even better, many of you would join such an association. At the end, I would like to wish you a very nice trip and successful trip, not only to Serbia but the whole region, and to come back with the new ideas how to increase cultural cooperation. You mentioned in your speech this people-to-people relation, which is very important, because on the level of elites there is always a good relation. I think it's time to increase relations on the more basic grassroots level. And at the end, I would like to excuse myself and my better half for the rest of the evening, because we have other engagement, and to wish you a very pleasant evening, and I hope that you'll have a chance to meet again in the future. Thank you very much. Selanjutnya kita minta sambutan dari Bapak Azwar Anas. Kepada Bapak Azwar Anas, kami persilakan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama-tama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir dengan para seniman sejati kita yang akan membawa yaitu suatu peristiwa yang saya sangat anggap adalah sangat penting sekali, walaupun 6 orang yang akan berangkat, tapi selama berada baik di tidak saja di Serbia, tapi juga beberapa negara-negara yang tadi saya sebutkan oleh Saudara Rizwan, itu hanya dengan 6 orang, tetapi misi yang dibawa adalah sangat penting karena mencakup beberapa aspek yang sangat penting di dalam merencanakan ataupun menjelaskan kepada masyarakat di tempat-tempat yang akan dituju tentang kebudayaan Indonesia yang mencakup bermacam-macam hal dari sudah kita dengar. Ini adalah suatu yang sangat penting karena saat ini bangsa Indonesia sedang dapat peringatan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bermacam-macam kesulitan, baik lahir maupun batin. Satu-satunya yang dapat kita banggakan sekarang sebagai seorang Indonesia atau bangsa Indonesia, kalau di segi yaitu ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, itu sudah perlu kita kerja keras lagi untuk dapat duduk sama rendah di negara sangat tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Terus, ya, daripada dia nyatakan dia sama dengan
Raumann ist nur tödlich und geleiert. Itu kata Sebastian Bach. Kemudian diikuti oleh Profesor Van Eyden. Dia juga menyatakan bukan hanya musik saja. Apa yang dinyatakan oleh Sebastian Bach itu benar. Apabila suatu musik, ciptaan suatu musik tidak untuk ditujukan kepada kebesaran Tuhan, adalah sama dengan pekikan dan raunan setan. Mudah-mudahan nanti misi kita ini paling dipimpin oleh Pak Edison sama tadi Edison sama Pak Taufik. Nah, mudah-mudahan apa yang walaupun 6 orang, tapi saya kira kalau apa yang disampaikan Pak Edison tadi itu dilaksanakan sungguh-sungguh, apalagi kalau tukang salong makati, tapi membawakan lagu tapi ibu itu orang pesimistis tuh, awan optimis tapi membesarkan kebesaran Tuhan yang diberikan kepada rakyat Sumatera Barat maupun bangsa Indonesia. Dan yang terakhir saya titipkan, kita tidak akan mampu mengatasi permasalahan kita dan sekarang kalau kita hanya mengandalkan kepada kecerdasan otak, kecerdasan intelektual atau intellectual quotient. Kita harus kembali kepada ajaran agama kita maupun budaya kita, ada syarat-syarat bersama kita Allah. Karena di Minangkabau unsur jiwa tegas-tegas telah diciptakan oleh nenek moyang kita. Mudah-mudahan Allah meridai dan memberkati perjuangan saudara. Salah terjangkau, saya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi dijelaskan, apa yang kami lakukan ini bukanlah suatu pekerjaan atau tugas antara pemerintah dan pemerintah, akan tetapi antara rakyat dengan rakyat. Dimulai dengan datangnya Duta Besar Kroasia yang sangat bersimpati kepada Minangkabau, dan tidak tanggung-tanggung, tidak satu kali beliau datang, tapi 2 kali membawa kelompok musik dari Kroasia dan kemudian mengentas di rumah budaya, di rumah puisi di Ayamet 2 kali. Dengan demikian kami berikhtiar untuk membalas budi baik kunjungan tersebut dengan membawa secara sederhana apa yang akan nanti dipersembahkan oleh Mak Katib nanti sesudah ini. Di samping itu ada juga tersambil sekaligus tugas famili, tugas keluarga. Adik dari Fadli menikah dengan Edin Hazalik. Edin Hazalik ini orang Bosnia yang mereka, jadi Edin meninggalkan tanah airnya. Kita ketahui pada waktu itu sedang terjadi perang saudara yang dahsyat di Yugoslavia. Kemudian dia pergi ke Kuala Lumpur, kuliah di sana. Ada sekitar, saya kira mendekati 100 orang. Inilah tambahan informasi yang cukup menarik untuk disampaikan. Jadi kami ingin melihat apa itu
kampung halaman dari menantu kami. Menantu kami dari bosnya, tapi alamat posnya itu di Serbia. Saya mengucapkan terima kasih sudah berangkat meninggalkan kita. Kepada Uda Azwar Anas, nasihat-nasihat beliau itu tentunya sangat berharga untuk diingat dan kemudian dicamkan. Mohon doa dari para hadirin sekalian, moga-moga kami selamat dalam perjalanan, pergi selamat pulang, kemudian tidak bertambah berat badan. Sebab saya tadi dengan saudara saya, sahabat saya sejak masa kecil di Pekalongan dulu, Iyal Syahrial Zaldi, begitu datang dia bicara mengenai berat badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, nanti silakan Bapak Ibu baca di halaman 24 siapa beliau ini yang akan membawakan beberapa cuplikan dari kesenian-kesenian Minang, yaitu Pidato Pasangan, Si Jobang dari Payakumbuh, Tupai Canjang dari Agam, kemudian Salbuang dan Gansi. Mari kita sambut Mak Katib. Sungguh pun Bapak jo Ibu nana tuntui batin de adat nan basamu pangana batin kanan rapi. Ujungnya sampah kanan banyak atau tawala ke ukuran atau yang balik coba latih. Iyo ba andai kata bida de yang balik di ulu de andai itu sakolamu. Kalau maniang dengan tubuh cukup menimbang dengan ado mau kue dia teh kayu mau hukum dia teh kato tumbuh serpo itu kini. Pakaian syaratnya lazim siang malam jadi anjuran patang pagi samone cintu dunia sah langga badiri abi hari babilang pakan abi pakan babilang bulan abi bulan tahun matuka ada pakai salamonya rumah gadang rangkiang lancang dan sasak de alwa pati coba ada pelabuhan kato narico lautan budi dalam ibu rusuh mendatang tak anggap pada potangan mencari dunia lata kemang. Tapi semantau pun baik itu alwa pati nak dan tinggal lelu tamban nak tabau karena di hadapan bapak dan ibu ada orang tua bapak asam basi di Siko anu itu seorang dunia ada Pak Yamin dari Sidindro kalau tidak salah mau pernah main dengan beliau ada Uda Taufik dari Bipunggur antara selantago pokoknya kita tidak tersampai namu kadang tak tahu galah di lingkungan sampah kasarnya. Puji jo syukur pada Tuhan salawat jo salam untuk Nabi para kek rahmat dan beliau kita bersemua malam ini. Awal mulur yang disabit semua mengikuti kata Nabi semua menyerah pada Allah. Allah Taala kayu sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad ikutan kita hamba Allah. Isilah kadang-kadang dibawalah kawan-kawan dari kemanakan kita ada manta kepada ambo punyingan kita rangan punan kita panang kita tunggu-tunggu seniman gaek kampung namo kete ambo musra karizal bakala kati cuma butuh kutiko lupa bapancang padang barajo di rumah orang dia adalah di mama bakala kati cuma butuh. Kalau Pak Hasan Basidurin kami sekampung Balai Nagari Kampung Ambo di Batipuah. Anak foto dari Bang Batipuah itu 10 anak fotonya sampai di bawah tak masuk jauh. Itulah kampung Pak Hasan Basidurin. Mandeh beliau di Batipuah nyek lumen, dia pun nenek nyek lumen tu mampunya mau kecilan beliau adalah orang Ambo. Barangkali itu nan terbayang ya boh untuk supaya kantor, tapi ya mohon maaf kalau sana dan bersama karena ambo tak nyangko basuhnya kita malam kini itu acara dan sangat terhormat itu menurut ambo sangat terharu sekali karena lain dong bawa baju hitam, baju lambang, lembong segala macam, tapi dek sapasangnya. Besok kami ke Barangke sama juga kemenakan ambo pagi.
Kalau mau pakai malam gini bilo kerja sahi, akak pasul tak mau pakai, aja baju itu saya mau kemari ya. Mohon maaf wah. Layan tu baju sak pasang, ko rumah ko aja orang gantinya. Akhirnya aku tak menyangka yo kehadiran Bapak Ibu dan bantu equal. Mohon maaf aku dan sekadang-kadangnya. Taraga ambo membawa pikiran dan sana kepada nagari kita Minangkabau, maka dia awali jo pidato ada tadi. Di tinjang dalam ini dulu diusai sumpi bapa nama di pilih atas cie-cie coba dengan tanpa taraju jamnya atau panggang kamar. Ada 5 go itu dia. Ikut koto ke perlu koto pak itu juo di sabian jatuh lagi bicara bumi dan indah katirisan. Orang Padang mahani banam di utama ko dilipek lalu di batigo. Elo dirantang nak yang panjang, nak tampak baris kane baik dan akan ujung kato-kato. Tak kalau masuk dulu sama musim masuk seisu sama soalun barabalu, alun badusun rata-rata, alun bakoto banagari, alun batalu aja barantau, alun basitu, alun babali pakanangan. Sasapat alun lainnya tu. Alun sikilang le bangi, alun mabandaran 10, alun le kapan 20. Alun le rajo pagawirong, alun ang tungga magijabang, alun babasa ang balay. Takalo masole nanto datanglah rajo dari Lawi, rajo Batiko baru sana. Cucu Sis alaihi salam anak dari Iskandar Zulkarnaini beliau beranak 3 orang. Nanto Sri Rajo Maharajo Ali dan tangah Sri Rajo Maharajo Depang dan Busu Sri Rajo Mahadirajo. Pihak dirajo dan bertigo, Allah tania dalam hati anak maurai-urai langkah masih majak pemandangan payah kalau itu kadari. Samantara ibu belum mati itu nania di beliau di Papua lah para usahawan. Muatan sekilo 3 rati balai beliau masuk itu iyo ke tengah laut basah. Antara ombak sebarang ombak di laut Saidan masuk itu. Dan lama ulama balai ini jadi ide kemudian tidak mengsuruh di lautan tanam bagi denang air serupo baban mudo lauilah mandaung bawah tampaklah pulau sebuah balai sampai ke sini. Setipunya di sana, alah sehari 2 hari alah sepakan 2 pakan entah para pokalamonyo taraplah datang dari Allah. Tunggulah sidang bisa disiap sampai babantah bakalahi iyolah rajonan batigo tasa kau membutuh dan wahamid. Allah jatuh kayu semua membuat barang sakahan kanyo turun seorang malaikat menghukum rajonan batigo. Yang dia membutuh dan wahamid dipanamkan ke dalam lawi balamun julung-julung Allah disembah ikan iu. Allah dididik gula bidai, Allah dilingkuang nagosati. Lah sirah lawi sawalah nanti gak jadi pendapatan sampai kini kok anu itu. Baca-cara masuk itu nantua Sri Rajo Maharajo Ali pebadiak Kawanuaruhu menjadi rajo di sini. Nantangnya Sri Rajo Maharajo Depang menuju matua di Ibrit mendapat Kawanuasia menjadi rajo di sini. Dan khusus Sri Rajo Mahadirajo membuat taman seorang diri. Sedang tanah panah datang paham di boga kabaranti dicari-cari yang pandai. Hari ini tukang siap oleh pandai menarah menirantang menyangkau di bulan kalam malapik sambil balai. Putih dan dia buang kayu. Dua karena sebuah dimasukkan tukang ke dalam satu ameh kelengkapan, dilulihkan ke dalam lawi, manibu membutuh tentu ameh. Membutuh sudah tukang dibunuh nanti gak jadi pada badan. Saya mau lebih balai beliau masa itu mendapat ke Pulau Bacu dari mana tiap kali itu dibalik Pelonan Batali. Dari mana asal ini itu bibirnya Gunung Marapi. Dan turun ke bawah Ampang di bawah Labuan Situmbako di Bukit Patah Petigo di Bukit Patah 9. Di sinilah Bantuan Marayu di sini lah Bantuan Marayu di sini Serangka ikan buku di sini lah Putih Jaminan dan orang mandi Petigo di Bokasih. Soal kadang setengah banyak dia sawah apa yang dalam makanan orang di luar. Di sini lah kalau luar dibagi-bagi suatu luar tanah datar. Kedua luar agam, ketiga luar, luar. Wah ini udah luar tanah data. Pariangan ke parang panjang sungai Tarap di Darussalam lalu ke Buo Sukuturi. Sarwaso di parang gantiang si mamang jok ikan doang ketipuah negari kadang 10 anak kotonyo bapak gaku berkuliah. Sungai Jambu itu buatan. Lalu katanya sungai Niang dan sungai yang 9 batu parmato dia teh ambil ikan badan 2 dalam batu. 5 kaum mau balai koto 9 koto di dalam. 2.403 baris
dari suku kata dari bahasa Minang liris. Kalau bahasa sekarang bahasa Minang yang 9 dan 8 suku kata. Jadi sudah saya tulis, insya Allah Mas Fadli sudah janji setelah saya editing beberapa bulan ini dia akan menerbitkan buku itu. Itu untuk pengangkatan gelar-gelar pengurus. Sekedar untuk memperkenalkan nyanyi yang saya bawakan buat sao. Lalu buat sao Allah datang unici yang jauh dan ajib inyo kamari onang datangnya badu tunggang tunangan mulu Allah kamu yang nambe dicinto larang ke mati talan tuang rara kasadonyo. Itu ritmenya yang saya buat dengan genggam tadi. Terima kasih. Kemudian bawa sarunai ini cocok dipakai untuk di pesisir, namanya lari pendek menjadi liolo. Nama lagunya Singgalang Berletian. Dan sekarang punya pelatihan tahun 59 di Kubu Gadang. Tidak pernah jauh dari kampung Pak Samba Sigudi di balik Batu Tagak. Ada namanya Kubu Gadang di situ. Nanti bawalah. Adik sekarang lah lagu Kubu Singgalang Berletian. Singgalang Berletian adi nang sadang kuku aduo kok capek lah ada kami sedang pagno nanda kami sedang pagno. Barangkali kalau diurang penendang profesional dapat nyanyi Minang 700 paling tidak jaman 600 dapat. Itu jaminan. Di tahun 80 sama Angku Yus Datuk Parpatia yang masuk dapur rekaman ketika itu di Gerson di Pondok di Padang. Ambo masuk lo sampai tahun 82 lapor 7 kaset Ambo Badendang Joadi Suayan yang merekam ketika itu Cimpago Rekor namanya. Tapi Ambo teragaknya mencoba kacik lagu biar sambil tagaknya. Singgalang Sigalisa pokok sabalah yun ang mangarang ng 59 niya ikut pelatihan. Nancy ngalang ka Sigalisa jode
dapat mau minta ibu dia sih. Apa masalahnya? Ada sih barangkali Bapak Ibu belum pernah saya. Kalau ada mungkin tak pernah orang. Di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, daerah Tapeknya daerah Palembang, ada sih nama kesedihan tupai ganjar. Lapanan saja. Halo. Dan yang terakhir, aku akan coba membawakan si Jopak dari Bengkulu, dari kampungnya rencana kita, Pak Lin. Namanya masih Jombang dan aku alas siapkan sawananya mainnya pakai kotak api, girang-girang. Tapi dek karena dan ada tampeknya bantu, kok itu cukup sebarang satu talo di sekolah. Tuhan ayu dan nyualai tak kalon denai kabarong kenaulade kawan iko juwo emas patliu urana mokan najodiu datau pik anyo himbau denai lada tangyo karona ayang ngelada peja harito putiko tu baraso kito kabarangke kakampuang urang iyo katuki mandaranyo kaserdi yana apa ipulo Bosnia sa toka pulo itu barito nan bidangan denayu urang pamurah urang maliang ka abawa turun kotiko itu denai jawab kondak takalo deman buat bau mayo karena itulah sabar karanonyo lama ko sampai deh naik kemari kita basuo malam kini lama nodun sana kan basah lama minta kami sungguh-sungguh tolong dilape elo dilape jo hati suci dan satomu konan jani unjang salamai pulang balik alam isi budaya kami bau indah budaya Minang sajo NKRI do di dalam lahitulah sobat okaran noyo lagi toha suo kini aku untuk pemberi Allah kau sampai kami lah di sini nio di tengah kampung urang batabao namo naielo otak panjang namo minang kolai lojo buru tak baca railah minta akan doa akanan satu dengan sekali engkau tagan usah kita pulang itu harapan dari kami lakapado sana abah kuli yang labari suwa kami kabangke kondak kita basumolai kahanyo harapan dari ambo lapado kutiko omalang kini lalu yang ko ado nan basalua kato ko dorong lompatan dan dewi geda di biasa
sonan dega liba antang tahu banan cinta ke jari barilah maaf karena molan saman jadi upe puji lapan rumah ambare kaki daerah kaminan nusa di gamangan itu harapan dari ambo sudahi samantara olanya tupai janjang kita jubo nambah silesa dia bakabah onde yo so sangu yo rotan cago onanta agai latiaka bah turun di langit tabari itu jatuh ke bumi jadi kaabah onanta kaabah hasilin dua bulan. Ya. Ambil nafas nggak apa-apa ya. Bengok. Bengok. Adalah pada suatu hari pakato putih lindung bulan kepada tahatu bandar haro manulah tuan janyo ambo manulah tuan janyo ambo oh tuan datuk bandahai main konyo tuan dena imbau dek datang banabak kini cuba agak tu dek tuan agak sebulan dua nangko aluran badan di tiden sokik nanti ndak tetanggangan tuan sakit bak raso kewasalin itu di dena nanti raso malum tuan tentang itu. Mano kau putih lindung bulan melah to pai kini kah dukun manderu dia kona monyo lalu bah jalan nyosa kali anyui riangan labuhanan panjang. Itu cerita legendanya dari Agam, daerah Palembayan, yang konon keberadaannya di daerah Gunung Tinjau, yang sekarang menjadi Danau Meninjau. Dahulunya Gunung Tinjau, sekarang menjadi Danau Meninjau. Lantaran sumpah saktinya Bujangan 9. Barangkali itu saja dari Ambo. Jan badari tonggak rumah gadang menganggap pasangan rasul tak ada sempoan barang. Kakak sudah nambe, udah ada lagu buatan, berenak lah tanpa hari, beri maaf kamu. Tapi sebelum tiba di situ, aduh cik dendam dari kampung Mas Patliba, namanya Talingkit, Tapasan Luang. Ambo lah banyak saja dari Padang, panduti beko ambo bawan Talingkit, cik ambo. Di lingkuang ada joku sakot turang wari bahat yang nansa batang emah yo sainggo itu malada ulu lahara solot yang bodana bon mama aku diam kamu mungkin kita
untuk ulang Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipakai tengah malam, kalau banyak luar-luar, ini bisa ibu ke kepala awak, bisa ibu ke bau, karena awak tinggal kampung saja, marabun yang mana. Jadi dia 6 orang pakai siap buruh. Ya, tapi Mas pagi sudah memesannya 1 set, sudah saya siapkan, barangkali 2 hari lagi siap akan kita taruh di mungkin di Ayange nanti oleh teman-teman. Seluruh alat tiup yang 13 yang punya Minangkabau itu sudah kita siapkan sebagai tambahan isi galeri yang di Ayange. Demikian saja. Baik, karena tadi Pak Taufik meminta saya untuk membaca puisi dalam bahasa Serbia atau Rusia, karena ini Slavik, bahasa Slavik. Saya tidak sempat mempersiapkan dan tapi hanya untuk sekedar mengenal sedikit bahasa Slavia itu. Ada satu lagu rakyat yang sangat terkenal di Rusia dan di daerah-daerah Balkan. Judulnya itu Katyusha. Jadi ini bukan penyanyi nih, ini alien. Razvedpali yablani kruši, papreli tumani na trikoj, prehadžila na vijeka Krusa, na visoki bereg krutoj, prehadila jesnja zavazila, razdepła čísovadla. Selanjutnya, saya kira tepuk tangan sekali lagi udah memberikan suasana yang sedikit hangat. Kalau tadi gerakannya begini ya, tadi. Selanjutnya kita minta kepada Bunda Taufik Ismail untuk membawakan sebuah puisi yang akan mungkin nanti juga disampaikan di dalam lawatan. Mari kita sambut Taufik Ismail. Ucapan selamat ulang tahun berikutnya kepada sahabat saya, seorang yang kalau disebut biola, kemudian maestro, berkumpullah itu di dalam sebuah pada satu badan yang namanya Idris Sardi, yang pada hari ini berulang tahun yang 74. Selamat. Karena sahabat saya 2 orang ini berulang tahun sedemikian rupa, di mana letak saya? Letak saya tentu saja di antara yang kedua. Jadi umur saya antara 78 dan 74. Puisi-puisi yang saya akan bacakan nanti dalam perjalanan ada beberapa buah, dan puisi-puisi itu sudah diterjemahkan. Yang terbanyak dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Rusia sudah ada diterjemahkan sekitar 70-80 buah. Untuk perjalanan ini ada yang diterjemahkan dalam bahasa Bosnia, dalam bahasa Serbia. Saya akan bacakan puisi ini dalam
bahasa Indonesia. Nggak ada yang ketawa ya. Serius, semuanya di dalam ruangan ini serius mengatakan bahasa. Puisi saya judulnya Sebuah Dunia, ada di halaman 28. Inilah sebuah impian yang ingin saya sampaikan kepada dunia. Kita merindukan sebuah dunia yang awan dan lautnya berpandang-pandangan dan saling bertukar cahaya. Kita merindukan sebuah dunia yang pepohonan dan buminya tidak putus-putusnya mengirim dan menerima. Kita merindukan sebuah dunia yang angin dan airnya bernyanyi bersama dengan 100 nada. Betapa serasinya. Kita merindukan sebuah dunia yang gunung dan bukitnya sambung menyambung, menurun, mendaki, dan merata. Kita merindukan sebuah dunia dengan ikan, unggas, dan serangga, manusia dan lingkungan semesta. Semuanya ramah, bertegur sapa. Sebuah dunia dengan rambut kepala keriting, beralun dan biasa saja, dengan kulit hitam, kulit coklat, kulit putih dan berbagai warna di antaranya, dengan aksen dialek dan bahasa begitu banyaknya, dengan sifat tingkah dan perilaku tidak terduga, dengan sejarah panjang yang dijalani dan dituliskannya, antara pertengkaran dan bersalaman, antara perang dan damainya. Bila mana itu akan habis dan berakhirnya. Kita merindukan sebuah dunia. Kita merindukan sebuah dunia. Kita merindukan dunia fana yang mengalir dan beralun ke alam baka. Dan kita bertanya, bagaimana kita berangkat ke alam baka itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya beliau, karya lengkap beliau sebanyak 1000 halaman yang sudah diterjemahkan oleh Profesor Amin Swini almarhum ke dalam bahasa Inggris. Kemudian terjemahan puisi beliau dalam bahasa Arab oleh Profesor Nabila Lubis. Insya Allah November nanti akan diluncurkan. Mohon restunya. Ini mimpi kami dulu dengan Profesor Amin. Mudah-mudahan akan ada seorang peraih Nobel dari Indonesia. Amin. Meski ini juga tidak masuk di dalam susunan acara, tapi rasanya tidak lengkap kalau beliau ini tidak kita minta untuk tampil. Setuju nggak Bapak Ibu? Ciumnya kita Uni Eli Kasim, sumbangkanlah suara emas Uni itu pada kesempatan ini. Tadi kita sudah mendengar seniman tradisi kita, sekarang empunya, maestronya, seniman musik Minang modern Uni Eli Kasim. Kita minta tampil. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Nyanyi Uni Eli sebagai hadiah ulang tahun buat Pak Idris, Sardi, buat Uda sendiri, Uda Nazif yang juga baru-baru ini ulang tahun, dan untuk menyemangati tim yang akan berangkat dan untuk khalayak pada malam ini. Silakan Uda. Biar
Mas Idris Sardi. Ya. Idris Sardi itu orang Padangnya, jadi orang Padang udah. Oh enggak, Mas Idris udah diri. Di sini udah diri. Boleh kita bersama-sama mungkin menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Udah diri. Sehat badannya, kuat imannya, banyak amalnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Amin. Potong kue, Potong kue. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, baginya kuenya pada sana. Udah ini. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Najib juga nih potong kue. Ini udah berkurang umur 4 tahun. Happy birthday, happy birthday.